Sobat Parahita terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara Eksis. Sesi ini sebagai kelanjutan dari sesi yang sebelumnya, Self Development, yang adalah juga bagian dari bagaimana membangun kepercayaan diri. Dalam sesi awal, kita sudah bincang-bincang dengan teman kita Desi untuk menggambarkan apa sih sebetulnya konsep diri itu atau identitas diri, dan kita coba review sedikit dengan Desika yang telah hadir pada hari ini. Halo Desika, apa kabar? Nah, dalam sesi sebelumnya ya Desika ingat kita bahas mengenai gambaran diri atau identitas diri. Nah, apa yang dirasakan setelah sedikit paling tidak mengetahui teori-teorinya atau cara-caranya bagaimana mengembangkan konsep dirinya dan mengetahui aspek-aspek yang ada di dalam diri? Apa yang Desika rasakan? Yang saya rasakan Bu, ternyata tuh saya punya potensi loh gitu. Baru tahu? Iya. Oh, ya okay. Dari potensi tersebut akhirnya saya merasa sepertinya wah saya bisa loh kalau melakukan sesuatu gitu. Jadi nggak perlu yang ada rasa takut, kecewa, cemas gitu. Jadi ya sebenarnya saya bisa mampu gitu dengan tadi ada afirmasi dari orang lain dan juga self talk gitu. Nah, Sobat Parahita, tadi dikatakan ada afirmasi. Afirmasi bisa juga dari teman sekerja, teman sekolah, atau teman bermain, dan juga pastinya orang tua. Saya juga singgung sebagai renungan bahwa ternyata apa yang menjadi afirmasi atau yang kita bisa berikan berupa penghargaan, pujian, meskipun dalam hal-hal yang kecil itu sangat amat berguna bagi perkembangan kepribadian individu. Nah, kalau soal self-talk, ya, pembiasaan, nah ini kita akan kembali coba. Seperti yang tadi kita sudah praktekkan, kita juga sudah coba Desi lakukan, kita akan ulang kembali. Self-talknya apa tadi Desi? Masih ingat nggak? Masih Bu. Coba, apa lagi? Ya, saya bisa, misalnya saya bisa mengerjakan sesuatu. Baik, terus bagus. Saya bisa berguna untuk keluarga saya. Terus saya bisa melaksanakan setiap tugas sampai selesai. Bagus. Saya baik, saya rajin, saya cantik. Bagus sekali. Nah, Sobat Parahita, jadi dengan mengafirmasi diri sendiri juga, atau kita juga bisa katakan sebagai self-talk positif terhadap apa potensi kita, apa keterampilan kita, apa kemampuan kita, itu merupakan kekuatan, ya, the power of ability, ya, kekuatan dari kemampuan dari diri kita. Bahwa ternyata kita kadang-kadang tidak sadari, orang lain melihat, orang lain bisa merasakan bahwa kamu tuh bisa loh, kamu tuh pasti bisa. Tetapi kita kalau nggak merasa bisa, susah untuk melakukannya. Nah, di situ pentingnya melakukan self-talk atau afirmasi diri, dan juga didukung dengan pujian, dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Oke, baik, itu tadi gambaran dari pengembangan diri yang di dalamnya ada konsep diri yang berkait langsung dengan kepercayaan diri. Sebelum kita masuk ke sesi kepercayaan diri, barangkali di sesi awal ada yang perlu ditanyakan, Jessica? Ya, ada Bu. Ya, saya mau tanya nih Bu, apakah yang namanya konsep diri itu selalu merupakan dari dalam diri saja, penilaian dari dalam diri, atau ada dari orang lain misalnya, penilaian dari orang lain? Baik ya, begini sekalian untuk Sobat Parahita, bahwa yang namanya konsep diri di awal tadi disampaikan bahwa bagaimana gambaran tentang diri. Gambaran tentang diri itu berkait dengan sistem nilai kita, pelajaran-pelajaran kita yang sudah kita dapat, pengalaman hidup kita, ide-ide atau hal-hal apa yang diharapkan, itu menjadi gambaran diri kita, ya, bahwa saya ingin menjadi seorang guru, saya ingin menjadi seorang
atlet atau apapun juga. Nah, itu adalah sebagai bagian dari gambaran diri. Ya. Juga disampaikan tadi berkait dengan status. Ya, karena identitas berarti oh ya saya itu usianya berapa, dari keluarga besar anak keberapa, dan itu menjadi rangkaian bagian dari konsep diri. Tadi Desika menanyakan, apakah konsep diri itu hanya dari diri sendiri atau orang lain? Ya, yang disebut identitas diri atau gambaran diri atau konsep diri yang adalah bagaimana diri sendiri menilai. Sedangkan peran orang lain adalah membuat kita menjadi berani menilai diri lebih. Karena tadi ada afirmasi dari orang lain, ada pujian dari orang lain, ada penghargaan juga, apresiasi, keberhasilan itu membuat kita mempunyai gambaran atau konsep diri yang lebih positif dalam arti dalam proses mengembangkan diri kita. Bisa menjawab itu? Bisa, Bu. Terus ada lagi nih, Bu. Gimana? Terus kalau misalnya saya punya konsep diri nih, Bu, tapi saya mempunyai standar atau ideal saya harus kayak gini loh. Misalnya seorang Desika itu konsep dirinya misalnya tadi nilai positif saya, misalnya saya bisa memasak. Berarti masakan saya harus ada standarnya, harus 80 nih gitu. Nilainya 80 harus bagusnya segitu masaknya kan. Nah, ketika nanti masakan saya nggak enak misalnya, Bu, apakah itu nanti akan berhasil untuk berkaitan dengan konsep diri saya menjadi rendah atau gimana, Bu? Nah, pertanyaan yang bagus ya, Des ya. Gini, orang itu kan ada ideal self. Nah, ini agak melebar sedikit ya. Ada ideal self, tetapi orang juga harus menyadari ada real self-nya. Nah, ketika idealnya itu jauh lebih tinggi dari real self-nya, ini yang kadang-kadang menjadi hambatan. Ya. Idealnya tadi, masaknya itu standarnya 8 atau 9. Tapi setelah masak yang dirasakan Desika itu nilainya 4. Padahal mungkin orang-orang lain menilai 7. Nah, itu yang juga harus menjadi perhatian. Kadang-kadang orang berlama-lama dalam kegagalan atau merasa jauh dari idealnya. Bagi orang-orang yang nanti kita akan bahas, orang yang kepercayaan dirinya tinggi, biasanya kita lakukan, do the best, yang terbaik, dan kita terus move on ya. Dalam arti kita tidak berlama-lama menyesali kenapa begini, kenapa jadinya begitu. Kalau toh harus bertinggal di situ, paling nggak ada pelajaran. Kenapa ya kok kosong? Apakah ini mungkin kelamaan waktunya, ataukah hal-hal lain yang terjadi? Nah, itu menjadi satu analisis ya untuk bisa perbaikan di kemudian. Bukan berarti tadi yang ditanyakan adalah apakah menjadi akhirnya nggak percaya diri lagi kayak gitu. Nah, ini kemampuan untuk terus mendongkrak diri atau memotivasi diri bahwa orang bisa gagal, orang bisa tidak mencapai sesuai standarnya, orang bisa berhenti di tengah jalan untuk break ya, tetapi tetap aja harus terus dilakukan ya, sebatas semaksimal usaha yang bisa dijalankan gitu. Menjawabkah pertanyaan ini? Ya, Bu. Oke. Nah, boleh kita masuk ke self confidence ya. Yang pertama, percaya kemampuan tanpa perlu penilaian. Nah, ini kayaknya pas sekali dengan tadi contoh atau pertanyaan Desika. Ya, percaya akan kemampuan. Orang lain mau menilai berapa aja ini kemampuan saya. Bisa saja orang lain lebih. Kan normal, selalu suka ada yang lebih, tetapi juga banyak juga orang yang kurang dari kita. Prinsipnya adalah bahwa kita percaya bahwa apa yang saya lakukan adalah saya tidak tergantung pada penilaian orang. Meskipun usaha-usaha secara positif pasti harus dilakukan. Seperti halnya dalam memakai baju, ya enggak, atau
cara duduk, cara berdiri, cara jalan, kayak gitu. Nah, itu kan sudah menjadi paket, menjadi satu kesatuan dari diri kita. Ketika kita kadang-kadang nih, beberapa contoh, umpamanya mau tampil, repot dengan pengen pakai baju baru, pengen pakai pita, pengen pakai sepatu yang ini. Jadi kadang-kadang semua pikirannya terobses pada apa yang menempel, sampai akhirnya lupa apa yang mau dipidatokan atau apa yang mau dipresentasikan, atau bahkan menjadi tidak percaya diri. Tapi sebaliknya, ketika dia nyaman dengan dirinya, ya, nyaman dengan baju yang dia pakai, nyaman dengan dandanan yang dia pakai, pada saatnya dia presentasi atau mau tampil, ya ini saya, gitu loh. Jadi sekali lagi tidak bergantung pada penilaian orang lain, kayak gitu. Untuk hal ini ada yang Desika masih perlu perjelas atau tanyakan? Berarti konsep diri itu selalu berkaitan erat ya Bu dengan kepercayaan diri tadi ya Bu ya? Iya, menjadi bagian dari kepercayaan diri. Ketika saya menilai diri saya mampu bikin kue, saya jadi percaya diri dong. Bikin kue, disuruh bikin kue, ya. Jadi nggak tergantung, aduh nanti dinilainya seperti ini, aduh nggak jadi bikin nanti. Nggak jadi berbuat apa-apa kalau sudah banyak berasumsi, sudah banyak berpikir yang gagal-gagal, yang salah-salah, ya. Sejauh tentunya kenapa percaya diri, karena meyakini kemampuan saya bisa kok bikin. Nah itu ya. Yang berikut adalah bahwa harapan realistik tadi, ya. Jadi tidak takut gagal. Desika tadi contohkan sebagai bikin kue. Tadi juga saya sampaikan mengenai ideal self dengan real self-nya. Kalau idealnya ya tentunya kayak yang dijual di toko-toko yang waduh, model-model toko yang sudah terkenal seperti itu, ya mungkin kalau merasanya belum sampai di situ, tetapi dia mempunyai penilaian terhadap apa yang sudah dilakukan. Jadi realistik, ya, bahwa saya bisa melakukan atau saya bisa membuat kue dengan jenis kue tertentu. Tapi ngomong-ngomong sebetulnya Desika tuh pinter bikin kue apa? Bikin kue apa? Bikin ya? masak apa atau kayak gitu? Oke, kalau kue sih sejauh ini masih bisa donat ya Bu ya. Okay. Kalau masak bisa masak air bisa Bu. Nah ini dia. Masak nasi goreng bisa. Ya. Yang penting nggak cuma karena ada orang lain yang bahkan menyalakan kompor aja belum bisa. Nah karena takut ya nggak bisa saja kan. Nah itu juga berkait juga karena tidak ada kesempatan untuk belajar atau tidak mau memanfaatkan kesempatan untuk belajar. Nah itu kalau Desika mungkin paling nggak masak air, oh udah bisa nyalain kompor. Tahu nggak airnya kalau mendidih itu seperti apa? Tahu. Ah iya paling nggak di situ kan, bukan sampai airnya sampai habis baru tahu kayak gitu. Oke tadi bikin donat. Apa yang bisa Desika nilai bahwa itu donatnya itu sesuai dengan keinginan Desika? Oke, kalau saya menilai donat itu sesuai keinginan saya sih paling nggak rasanya pas Bu. Rasanya pas. Terus nggak gosong, Mhm. gitu. Terus habis itu takarannya sesuai bahannya, Oke. gitu. Itu sih Bu. Nah, ini kan berarti Desika mempunyai standar dan menilai diri sendiri, ya kan, mampu bikin donat dan menilai bahwa oh iya nggak kosong, oh iya rasanya pas. Tapi kan sebenarnya kalau mau dipikir orang lain mau itu menilai, aduh, karena dia seleranya beda buat dia, ya kan? Nah itu yang saya katakan bahwa kamu confidence, kamu percaya diri dengan karena saya bisa bikin donat dengan standar saya. Itu yang bikin bangga, bikin puas diri, sehingga berani mengulang lagi bikin, ya, gitu ya. Oke, berikut lagi, mengakui keberhasilan, ya, banyak ditentukan diri sendiri, bukan orang lain tadi. Nah, Desika, tadi bikin donat, kamu merasa berhasil tidak? Merasa berhasil Bu. Nah, itu. Apa yang kamu rasakan ketika berhasil?
ketika saya berhasil ya ada perasaan bangga, senang, terus ya mau ngulang lagi, mau bikin lagi loh. Nah, apalagi ini ya, ditambah lagi kebetulan orang lain bilang, wah Des, enak banget loh, kamu bisa jual loh ini, aku pesen dong. Nah, kira-kira apa yang, kalau ada yang begitu, apa yang dirasakan Desika? Jadi puas sih Bu, puas, terus jadi ya apa namanya, ada rasa senang gitu karena orang lain udah afirmasi diri saya gitu, oh saya punya kemampuan ini loh gitu, bisa dikembangin gitu. Ya itu ya, jadi sebetulnya betapa juga pentingnya dukungan, afirmasi, apresiasi dan juga perhatian orang lain. Nah itu ya, jadi kita pun juga bisa melakukan untuk orang lain, dalam arti menolong orang lain untuk mengembangkan konsep dirinya dan kemudian menjadi confidence-nya meningkat. Yaitu dengan apa? Tadi dengan membantu. Kamu pinter loh, kamu bisa loh ternyata, bagus loh, enak. Karena halnya sama yang dirasakan Desika kan, kalau mendapat afirmasi. Dan dia menjadi lebih pede, dia menjadi lebih bangga, dan lebih tahu bahwa oh ya ternyata saya mampu. Ya, itu tadi. Jadi bahwa mengakui keberhasilan banyak ditentukan diri sendiri, itu lebih penting. Dan apalagi tadi kalau ada tambahan, ya. Oke. Terus berani berpendapat, ya, sekalipun ya, berbeda atau ada penolakan. Nah, saya mau tanya nih, ini biasanya berkait dengan sikap asertif, ya. Jadi sikap asertif saya coba sampaikan sedikit, ya, bahwa asertif adalah sikap di mana seseorang bisa menyampaikan apa yang dirasakan menurut dia, pendapat dia, tetapi dengan cara mengkomunikasikan secara proper. Nah, ini kalau Desika gimana ini? Dalam hal berkumpul atau rapat atau ada sesi-sesi di grup gitu, ada nggak kendala bahwa berani berpendapat, terus kalau ada yang menolak rasanya gimana atau berbeda pendapat, bagaimana pengalaman Desika? Oke, ya ini menarik ya Bu, pengalaman saya sih kalau misalnya berpendapat ya, saya tuh terkadang kalau berpendapat tuh kayak rasanya gitu, kayak ngerasa udahlah nggak usah lah gitu ya. Itu tadi mungkin saya takut yang namanya penolakan gitu Bu, nggak siap ditolak, nggak bagus pendapatmu deh sih gitu. Gitu sih Bu. Oke. Nah sekarang Ibu tanya balik, ketika Desika menyampaikan pendapat, ya, sebetulnya ada keberanian nggak untuk mengakui bahwa pendapat ini bisa saja betul, bisa saja salah? Kira-kira kebayang nggak, kepikir nggak sebelum itu? Kebayang. Nah, kebayang. Jadi kalau ada orang yang menolak atau ada orang yang berpendapat beda, menurut Desika gimana? Hal yang wajar berarti. Iya, betul. Nah, di situ keberanian untuk menyampaikan pendapat, ya, para sobat Parahita, keberanian untuk menyampaikan pendapat, ya, atau berpendapat, ya, itu memang tidak semuanya, ya. Kadang-kadang ada individu yang dalam rapat mengeluh di belakang saja, tetapi tidak berani berpendapat. Tentunya banyak hal yang membuat individu bersikap seperti itu, ya, dan salah satunya adalah ketidakpercayaan diri. Tadi Desika juga singgung bahwa ada rasa takut, rasa nggak enak kalau ditolak. Padahal konsekuensi dari kita berpendapat ada dua hal. Pendapatnya bisa diterima, atau pendapatnya dikoreksi, atau totally tidak diterima. Ketika kita sudah sampai pada berpikir seperti itu, sehingga kita seharusnya atau selayaknya nggak perlu ragu bahwa ini loh pendapat saya. Nah itu, ya. Jadi memang individu perlu juga keberanian, ya, dalam aspek meningkatkan kepercayaan diri adalah berani berpendapat, tentunya dalam cara-cara yang proper, waktu yang tepat, dan situasi yang
tepat di situ. Ya, saya ulang lagi, Desika, berarti kalau ada orang yang menolak, menerima pendapat atau mengkoreksi pendapat, kira-kira gimana? Kalau Desika berpendapat, ya, menyampaikan sesuatu, kebetulan ada yang mengoreksinya. Ya, berarti saya harus ini sih Bu, lebih kepada terima gitu koreksi itu, yang akhirnya nanti saya bisa membangun saya loh dari koreksi itu. Oke, bagus. Itu Jadi kan harus kalau terima. benar. Kalau andaikan itu dikoreksi, kira-kira apa yang terbayang dari Desika? Kalau misalnya dikoreksi berarti ya ada sesuatu hal yang saya belum bisa melakukan dengan baik gitu loh, berarti masih ada yang kurang gitu dan saya harus sempurnakan. Nah, jadi intinya bahwa ketika Desika ingin berpendapat, menyampaikan sesuatu, harusnya atau selayaknya nggak perlu ragu, nggak perlu takut, karena ada kemungkinan beberapa hal tadi, ya. Dan itu kalau menurut Desika hanya terjadi pada Desika atau bisa saja pada semua orang yang berpendapat. Konsekuensi itu. Ya berarti bisa konsekuensi itu bisa dirasakan sama orang lain juga gitu loh Bu. Semua bisa dapat konsekuensi itu. Betul. Yang intinya saya kejar lagi bahwa orang lain kenapa berani berpendapat. Menurut Desika, kenapa dia berani berpendapat? Ya karena dia sudah berpikir dan terbayang soal itu tadi Bu, bisa diterima, bisa nggak diterima, atau bisa mungkin dikoreksi. Ya, akhirnya dia confident aja menyampaikan pendapatnya kan? Oke, bagus. Ya, oke. Ya, baik, kita lanjut lagi tadi. Bahwa kepercayaan diri adalah pengendalian emosi yang cukup baik. Ya. Jadi selalu melihat ketidakberhasilan atau kegagalan selalu dari sisi yang positif. Nah, bicara tentang emosi dan pengendalian diri ketika gagal. Apakah Desika ada pengalaman sesuatu yang gagal dan akhirnya justru berpikir yang negatif atau malah berpikir yang positif? Ada nggak pengalaman? Kalau pengalaman sih ada ya Bu, misalnya ketika saya berpendapat gitu kan, ketika pendapat saya akhirnya ditolak, ya jadi saya kecewa dan takut sih, nggak mau ngelakuin lagi gitu loh. Itu sih. Karena belum berpikir seperti yang di awal tadi. Iya. Ya, bahwa orang lain ya udah, saya mau ini menurut saya ya, menurut ide saya ya, menurut pendapat saya ya. Kalau dirapatkan bangnya seperti itu, karena sudah ada dan sudah tahu konsekuensinya. Nah, soal pengendalian emosi, nih, hal-hal apa atau emosi yang seperti apa kalau Desika pernah rasakan ketika itu berhasil, bukan tidak berhasil ya. Oke. Yaitu berhasil. Kalau emosinya ketika saya bisa berhasil sih, ini ya Bu, lebih kepada rasa seneng sih. Kalau misalnya bisa melakukan sesuatu dengan hal confident tadi, percaya diri gitu. Okay. Jadi ada rasa seneng, ada rasa wah puas gitu, wah kamu ternyata bisa loh ngelewatin itu gitu, satu titik kamu bisa gitu loh. Nah, oke. Nah, baiklah para sobat Parahita, ya, kepercayaan diri dalam berpendapat atau menyampaikan pendapat atau beride. Nah, tadi ketika kita juga mau membantu orang lain, kadang-kadang ada orang lain yang ingin berpendapat atau menyampaikan sesuatu, tetapi ada keraguan atau malu atau tadi takut ditolak, ya. Kita bisa membantu mereka tentunya ya dengan menyampaikan secara baik bahwa tadi katanya Bapak ini mau menyampaikan sesuatu, silahkan Pak. Nah, kadang-kadang orang untuk menunjuk dirinya sendiri kan ragu. Ya, kita bisa berperan untuk membantu orang lain mengembangkan kepercayaan dirinya dari situ. Ya, pada prinsipnya adalah membantu. Membantu adalah juga sama saja membantu diri sendiri. Yang artinya apa? Yang artinya bahwa kita juga jadi percaya diri untuk meminta orang lain, karena tidak semua orang juga mampu melakukan itu.
Nah, dalam konsep diri atau meningkatkan kepercayaan diri, ini ada hal-hal khusus ya. Tadi sudah disinggung, atau waktu sesi yang pertama dulu pernah disinggung mengenai bagaimana kadang-kadang orang itu menstigma dirinya sendiri. Karena dalam penjelasan atau konsep bahwa self confidence, kepercayaan diri, salah satunya adalah percaya kemampuan tanpa penilaian orang lain. Tetapi bagi orang-orang tertentu, ketika dia menggambarkan dirinya atau konsep dirinya negatif, salah satunya dengan menstigma dirinya sendiri. Ya, sebagai contoh, iya saya kan anak adopsi, saya kan sebagai anak yatim piatu, saya sebagai, ada orang-orang tertentu yang terbebani dengan gambaran dirinya atau identitasnya. Padahal kadang-kadang itu semua sudah terberi. Dalam arti umpamanya dia sebagai anak kedua, dia sebagai satu-satunya anak, itu kan sudah terberi. Dia kebetulan sebagai anak adopsi atau dia kebetulan sebagai anak yatim, itu yang kita tidak pungkiri kadang-kadang. Jadi balik lagi bahwa juga self-acceptance atau penerimaan diri itu sangat penting dalam membangun self-development dan selanjutnya membangun kepercayaan diri. Balik lagi, kita simak kepada stigma diri. Atau secara khusus ya, umpamanya contoh pada mereka recovering addict, kadang-kadang ada juga yang mereka itu merasa bahwa karena saya recovering dan saya takut orang lain menilai saya, orang lain melihat saya. Padahal belum tentu orang lain kenal dia, belum tentu orang lain tahu masa lalu dia, belum tentu orang lain itu menilai siapa dia. Tetapi dia sendiri yang kadang sudah menilai dirinya sendiri dan bahkan menstigma hal-hal yang negatif. Sementara kadang-kadang proses berjalan, dia sudah cukup banyak belajar, dia cukup banyak berkembang, cukup bisa mandiri, cukup bisa bertanggung jawab, cukup bisa kembali ke masyarakat, cukup bisa kembali untuk fungsional, ya, bagi yang sekolah kembali sekolah, bagi yang bekerja kembali bekerja. Jadi salah satu juga adalah bagaimana menghindari stigmatisasi pada diri sendiri. Itu penting karena sangat berpengaruh pada kepercayaan diri. Baik Jessica, kita akan berlanjut pada latihan ya. Untuk percaya diri tentunya harus berproses terus menerus. Jadi tidak hanya saat sekarang saja, itu berkembang dari waktu masih usia kecil ya, usia anak-anak sampai remaja, kemudian dewasa, dan itu terus berproses ya. Semakin kita percaya diri, jadi semakin kita nyaman juga, baik dalam berinteraksi suatu saat, baik dalam pekerjaan, baik di dalam rumah tangga maupun di dalam menyelesaikan proses-proses masalah di luar. Bentar ya. Bagaimana cara Jessica nih melatih diri agar nyaman dalam berinteraksi? Apa yang membuat Jessica nyaman dalam berinteraksi? Ya, di sini barangkali Jessica udah nyaman. Saya ingin tahu buat para sobat Parahita, apa yang membuat Jessica merasa nyaman dalam berinteraksi? Coba sharing kan. Kalau misalnya ya, mungkin kalau baru berada di tempat baru ya Bu, kayak misalnya kalau berinteraksi pasti kan masih canggung atau takut. Tapi ya kayaknya kalau misalnya caranya itu ya lebih kepada kitanya harus berani dulu loh. Kita juga harus tahu kita posisi kita di mana saat itu gitu kan. Ketika kita tahu posisi kita seperti itu, otomatis kan berarti wah harus ada, memang harus kamu melakukan ini loh, yang namanya kamu harus bisa beradaptasi, interaksi dengan orang-orang yang baru
gitu. Salah satunya sih ketika kita mau berinteraksi dengan orang lain, otomatis kita harus bisa menerima diri kita dan tempat tadi kita berada di tempat interaksi itu sih Bu. Baik, oke. Sekarang ada situasi pesta umpamanya ya. Terus Desika diundang di situ. Kebetulan Desika datang sendiri dan tidak semuanya dikenalkan. Teman yang mengundang mungkin sedang sibuk atau malah bersalaman dengan orang lain, sedang mingle di mana begitu. Apa yang Desika lakukan sehingga bisa merasa nyaman berada di tempat itu? Harus berani dulu, berani untuk interaksi dengan orang-orang yang belum saya kenal itu. Baik, berinteraksi. Jadi maksudnya mengenalkan diri atau gimana? Dari ya sekedar untuk sama-sama saling tegur sapa gitu ya, mengenalkan diri. Oke. Perkenalan. Nah, andaikan ada pesta kan biasanya suka ada satu meja, ada beberapa nama ya kan, dan Desika ada salah satu nama dan teman-teman yang lain itu Desika belum kenal. Makanya satu meja isinya berenam, Desika salah satunya. Apa yang Desika lakukan sehingga nyaman sementara yang 5 lain atau 6 lain itu belum dikenal? Ya, berarti biar saya nyaman tadi, otomatis saya harus berani dulu Bu untuk berkenalan, gitu, atau mengenalkan diri bahkan dengan orang yang tadi belum saya kenal. Oke. Yang terutama adalah samping kanan samping kiri, kan? Kayak gitu. Nah, selain perkenalan, kira-kira apa yang akan menjadi topik yang bisa diterima? Topik yang bisa diterima mungkin asalnya dari mana, misalnya bertanya dari hal-hal yang umum aja dulu Bu. Betul, oke. Baiklah, para sobat Prahita, ya kadang-kadang kita ada dalam situasi yang tidak nyaman dalam lingkungan yang baru. Ya. Ketika kita merasa bahwa aduh kok asing, kok nggak ada yang kenal, bagi mereka-mereka yang mempunyai kepercayaan diri atau ingin membangun lebih percaya diri, coba memulai dahulu dengan memperkenalkan diri. Boleh kenal Pak, saya atau Ibu atau Mbak atau Kak atau siapa gitu ya. Lalu topik apa yang umum pastinya. Nah, ada hal-hal sensitif yang tentunya tidak dalam perkenalan pertama. Mungkin tinggal di mana umum, ya biasanya seperti apa. Atau kadang-kadang membahas topik yang tadi, aduh tadi kena macet enggak? Soalnya di depan tadi mau masuk di sini macet banget loh. Nah itu adalah ungkapan-ungkapan atau yang membuat lebih akrab, ya dari situ. Oke, baik. Yang berikut, bagaimana Desika melihat ya suatu tantangan nih, atau kalau pas pernah ingat ada tujuan, ada ujian, atau pas wawancara, atau mungkin dalam hal pekerjaan, ya. Apa yang Desika lakukan dan Desika tuh merasa nyaman aja? Oke, kalau berbicara tentang tantangan ya Bu. Ya oke, sekarang satu persatu deh, mamanya ada tantangan ujian nih. Ya misalnya saya lagi ujian nih gitu, ujiannya lebih ke arah ini ya Bu, mungkin lebih ke arah penampilan lah gitu. Oke, misalnya baik, ya. Jadi kayak misalnya saya harus tampil di depan publik gitu kan. Misalnya mau main gitar lah atau mau nyanyi ya, betul. Otomatis dari tantangan itu, ketika itu saya harus bisa untuk pertama ada public speaking yang bagus dulu gitu, maksudnya harus berani dulu untuk nyanyi di depan orang gitu loh. Jadi ya ketika ada tantangan itu, otomatis saya harus percaya diri dulu dengan tadi potensi saya gitu. Nah, maka ketika saya melakukan tantangan itu, otomatis saya bisa mengerjakannya gitu, ketika saya mempunyai percaya diri dari potensi saya tadi. Gitu. Baik. Nah, dalam hal menyanyi, kan Desika juga kan tadi bilang katanya bisa nyanyi kayak gitu. Ingat nggak waktu tampil atau perform itu, kenapa Desika bisa begitu percaya diri? Ya, kadang-kadang orang itu melihat kita dipandang orang ya percaya diri banget gitu loh ya, performnya bagus. Padahal setelah ditanya, aduh gila banget loh aku tadi deg-degan gemetar kayak gitu ya. Nah ternyata apa? Ternyata orang melihat juga secara positif juga. Nah
apa yang dilakukan Desika ketika perform dan merasa itu berhasil dan percaya diri? Itu sih Bu, mungkin karena ya saya udah latihan dulu. Oke, jadi latihan menjadi kata kunci. Iya, latihan terus juga udah yang namanya saya memang mampu loh, udah ada dalam diri saya mampu loh untuk bernyanyi gitu. Ada penilaian bahwa Desika itu mampu loh gitu. Itu sih. Perlu nggak latihan terus menerus atau memang dilakukan pada saat mau perform aja atau sebelumnya memang sudah sering latihan gimana? Harus latihan terus menerus sih Bu, karena semua hal kan memang harus diasah terus atau dilatih terus gitu loh. Sehingga lebih pede ya, bisa lebih pede, lebih confidence dan ternyata juga menjadi percaya diri kan? Karena latihan terus juga dan karena memang merasa bisa gitu ya, kayak gitu. Sobat Parahita, jadi untuk membangun kepercayaan diri juga ada dan perlu latihan yang terus menerus. Jadi bukan saat ini saja atau kemarin saja, tetapi dari sehari-hari kita beraktivitas banyak latihan yang kita bisa lakukan ya, contohnya saja kita berani meminta orang lain untuk umpamanya ya, meminta tolong orang lain untuk melakukan sesuatu. Itu adalah kepercayaan diri. Kadang-kadang kita sungkan, kita ragu, kita nggak enak. Padahal sejauh ke kita minta tolong dengan cara-cara yang proper, tadi asertif itu tadi, tinggal risiko umpamanya, oh dia sedang sibuk atau dia belum bisa. Kita tidak berlama-lama dalam aduh kenapa saya ditolak ya, kenapa dia nggak mau ya, kita berasumsi sendiri. Nah itu bisa tolong dibuang untuk hal-hal seperti itu ya, karena memang dalam latihan pasti ada trial and error. Kemarin gagal, hari ini berhasil ya, hanya soal-soal kecil itu penting untuk latihan. Bahkan anak kecil merasa percaya diri dia bisa bersepeda ya, keberanian untuk bersepeda itu adalah kepercayaan diri. Karena ada sebagian anak-anak yang juga takut, terlebih umpamanya sampai orang tuanya nambah-nambahin, bukan afirmasi tetapi justru aduh dek jangan naik sepeda lah, udah jangan naik sepeda nanti jatuh, nanti tabrakan, waduh makin-makin aja ya, tetapi kita coba, ayo kamu bisa deh sepeda nggak apa-apa, tuh ada temennya si Anton bisa, Rudi bisa, ayo kamu juga pasti bisa, sini papa bantuin, sini mama kawal. Nah ini hal-hal yang disebut sebagai afirmasi, pujian, perhatian atau dukungan untuk melakukan sesuatu, membangun secara khusus membangun kepercayaan diri. Oke, Desika, apa yang Desika pikir ya, dan akan lakukan jika mengalami suatu kegagalan? Nah, ini di contohnya ada nih di usia Desika barangkali. Bayang nggak ketika umpamanya, aduh, kadang-kadang kita pikir ya, dan memang juga kadang perlu dipikir asal tidak berlama-lama dan berasumsi gagal. Nah, itu yang harus dipantang ya. Tetapi tadi namanya juga berencana. Suatu saat mungkin ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, bagaimana Anda melewati masa-masa kegagalan? Boleh contoh apa saja? Oke, saya contoh dari ini deh, misalnya dari ini benar-benar real ya, misalnya dari ini deh, kuliah misalnya. Oke, baik. Kan? Kuliah tuh sebenarnya misalnya pengennya wah masuk UI gitu kan, gitu. Jadi pengen masuk ke UI tapi ketika akhirnya ujian tapi gagal gitu kan. Ya mungkin perasaan kecewa ya Bu, sedih juga. Terus kenapa ini dapetnya harus di universitas yang ini padahal maunya UI gitu kan. Ya kembali lagi ketika gagal tadi, mungkin ya perasaan sedih, kecewa itu hal biasa karena sedih dan senang pasti bergantian lah Bu itu dan pasti. Bisa terjadi pada semua orang ya, kan? Oke. Terus ya caranya ya kembali ke positive thinking sih. Jadi kembali lagi ya motivasi diri lagi, wah mungkin memang
rencana kamu seperti ini, tapi ya mungkin memang bukan di situ tempat kamu gitu. Jadi ya tadi seperti ibu bilang, mungkin kalau rencana atau sesuatu hal yang mau kita lakukan bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Oke, gitu. Nah, seberapa lama kalau soal waktu? Kan ada nih yang orang dalam kegagalan apapun lah ya, apalagi katanya patah hati kayak gitu, terus sampai berhari-hari dalam kondisi emosi yang buruk, ya, sedih, kecewa dan segala macam. Nah, kalau Desika sendiri ketika mengalami kegagalan perlu waktu berapa lama untuk recovery? Perlu waktu lumayan lama sih, mungkin 1 bulan lah gitu. Tapi juga terkadang masih bisa kembali lagi tuh, kebayang lagi, wah pernah nih kamu gagal gini-gini. Langsung udah negatif gitu. Jadi belum bisa menerima. Iya, ya, arti kata. Nah, untuk bisa menerima seperti apa ya? Agar bisa menerima, pertama tadi katanya kegagalan bisa terjadi pada semua orang dan tentunya di berbagai aspek masing-masing ya dalam kehidupan. Nah, bagaimana Desika untuk bisa lebih menerima? Oke, jadi kalau menurut saya dan juga memang proses yang pernah dilalui sebagai manusia pernah gagal, Bu. Kembali lagi mungkin harus ubah mindset sih. Kalau misalnya manusia itu nggak ada yang sempurna, gitu, pasti gagal itu hal biasa, gitu. Itu sih, jadi ya otomatis ya harus berani untuk move on gitu loh. Ketika gagal ya udah kita coba lagi, gitu. Betul, kita coba lagi ya. Jadi harus move on. Nanti Sobat Parahita, tadi kita diskusi mengenai atau sharing ya dari Desika. Bagaimana sih Desika mengatasi kegagalan? Ada orang yang kadang berlama-lama dalam kegagalan. Jadi boleh dikatakan entertain terhadap kesedihan-kesedihannya. Ya, malamun, sedih, terus nggak doyan makan, nggak mau melakukan sesuatu. Ya, jadi dia ada dalam pusaran-pusaran emosi yang negatif. Tentunya hal ini tidak baik, apalagi dalam waktu lama. Ya, kalau orang gagal, orang putus asa, orang ya dalam waktu-waktu normal boleh, karena semua orang bisa kecewa dan juga mengalami kegagalan dan juga sedih mungkin. Kenapa ya saya gagal? Tetapi yang utama adalah bagaimana harus melewatinya. Tadi Desika sebutkan harus cepat-cepat move on. Caranya move on seperti apa? Coba kita lihat. Ya, move on tentunya dengan berbagai cara dalam beraktivitas. Kalau Desika seperti apa? Nih. Apa yang Desika lakukan dalam move on? Tadi kan ada katanya perubahan mindset. Oke, mindset berarti pola pikir. Ya. Sekarang behaviornya, perilakunya apa ya? Ya misalnya ketika sedih kan otomatis namanya isolasi diri lah, merenung gitu kan, Bu, mau ketemu orang. Tapi ketika saya akhirnya berani untuk move on, saya cari kegiatan, jangan malah diem aja ngelamun gitu. Misalnya dari hal olahraga, jogging gitu, dengerin musik, atau mungkin menggosok, mencuci, pokoknya harus yang namanya beraktivitas ya. Jadi intinya bisa beraktivitas fisik. Nah, beraktivitas sosial nggak nih? Aktivitas sosial boleh, Bu. Jadi ketika harus namanya sosialisasi sama teman-teman gitu, kumpul, sharing gitu. Betul ya. Jadi intinya bahwa move on itu bisa diwujudkan selain dari nomor satu adalah mindsetnya, dan kita percaya diri untuk bisa berjalan lagi ya. Kalau Desika bilang katanya setrika, apalagi pekerjaan rumah. Iya, mencuci, terus masak ya, hobi-hobinya ya, olahraga. Terus kalau dengan teman-teman ya, dengan teman-teman bisa jalan-jalan gitu. Ya. Jadi itulah para sobat Parahita. Jadi memang untuk mengisi atau untuk menjalankan yang katanya move on itu dengan percaya diri adalah yang utama
pola pikir kita. Yang berikutnya adalah tentunya diikuti dengan perilaku. Ketika kita mempunyai pola pikir yang positif, dan lebih lanjut juga emosinya positif, dan tentunya beraktivitas pun dalam konteks yang positif. Tadi olahraga, ya, jadi sifatnya aktivitas-aktivitas yang membangun, konstruktif. Yang nggak pernah nyuci jadi cuci, semua cucian dicuci, ya, untuk menghabiskan energi. Olahraga, setrika, berteman, ya, bisa menonton, bisa sekedar chatting, atau mungkin pergi, ya, mungkin tidak saat ini ya, sekarang lagi pandemi barangkali ya guys ya. Oke, kita akan lanjut. Saya mau nanya nih Bu. Oh, boleh silakan. Oke. Iya, jadi tentang kepercayaan diri tadi Bu. Misalnya kan tadi Ibu juga singgung tentang kegagalan. Yap. Gitu. Apakah ketika orang udah overconfident, ketika dia jatuh gitu, gagal, apakah itu merupakan berbahaya overconfident itu gitu loh Bu? Jadi tadi Dalam arti ketika dia itu sama aja overconfidence, dia berpikir tentang ideal kan, ya enggak, dia ingin mencapai idealnya semaksimal dia bisa, tetapi dia tidak melihat real self-nya. Dalam arti hambatan-hambatannya, saya itu bisa atau tidaknya, ya, jadi tidak terukur. Ini juga bahaya. Ya, bahaya karena apa? Karena ketika gagal, memang semua akan bergantung kepada individunya, ya, termasuk kepribadiannya. Tetapi setidaknya dia belum berpikir tentang risiko-risiko. Nah, ini kan juga penting juga, karena ketika kita bicara tentang ideal self-nya, oh iya, saya harus bisa deh, ini pasti bisa, udah nggak ada pikiran nggak bisa. Tetapi tidak diikuti dengan usaha. Nah, jadi overconfident saja, tetapi tidak diikuti dengan upaya-upaya. Tidak melihat hambatan dan dia tidak mengupayakan untuk bisa mengatasi hambatan. Ini kan jadi hanya kepercayaan diri yang over, tidak dilandasi dengan tadi penilaian dirinya. Nah, itu yang disebut sebagai overconfidence. Nah, ini kan kalau disambung dengan kegagalan, tentunya akan lebih terasa bagi mereka-mereka yang overconfidence kayak gitu. Kadang kan ada seseorang yang dalam berbagai hal itu overconfidence, dan dia juga ketika gagal yang move on aja. Habis gagal balik lagi ngapain? Habis gagal balik, kan ada. Nah, makanya tadi saya singgung bagaimana juga untuk melihat kepribadian seseorang itu, sehingga kita tahu bahwa oh, diri kita itu seperti ini. Kita menilai diri kita mampu dan itu adalah kekuatan kita, sehingga kita juga percaya diri, tetapi bukan overconfidence. Karena batasan saya segini, gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup. Oke. Nah, lalu untuk sukses dan percaya diri, nih, sebagai akhir dari kesimpulan kita ya. Kalau kita mau, ya, hanya apabila Anda mau, ya, menjadi diri sendiri sebagai apa adanya. Itu kalau menurut Jessica apa ya? Menjadi diri sendiri seperti apa adanya. Kalau saya bisa melihat, itu berarti apa adanya Jessica itu ya memang nggak sempurna gitu loh. Nah, saya lihat sih itu Bu, nggak sempurna, jadi terima aja apa yang menjadi kelebihan kamu, kekurangan kamu gitu loh. Jangan akhirnya nanti yang namanya membandingkan gitu. Oke, baik, boleh saya tambah. Baiklah, para sobat Parahita, kadang-kadang orang menjadi tidak percaya diri karena kebanyakan topengnya, ingin menjadi yang lain dari dirinya sendiri, dan itu sangat membebani. Ya, kadang-kadang orang ingin tampil bisa, padahal jelas-jelas umpamanya dia menyadari dirinya nggak bisa. Nah, itu kan namanya pakai topeng. Atau kita kadang-kadang banyak berbohong. Nah, topeng kebohongan itu karena untuk menyenangkan orang lain, agar tidak dimarahin, ya intinya untuk
menyelamatkan diri sendiri dan dia memakai topeng itu umpamanya. Nah, ini sangat tidak nyaman dan sungguh tidak percaya diri. Karena apa? Karena dia bukan menjadi dirinya sendiri. Kalau sebagai contoh kebohongan umpamanya, kita menjadi tidak percaya diri untuk ketemu si A. Saya kemarin kayaknya ngomong sama si B apa ya? Aduh, mendingan saya nggak ketemu deh. Saya takut ngomong. Nah, ini dalam aspek umpamanya nilai-nilai hidup yang tidak sesuai dan dia memakai topeng. Atau umpamanya dia ingin menjadi seseorang ya, yang sebetulnya dia tidak inginkan. Sebagai contoh, dia belum berpengalaman sebagai, sebutlah di suatu perusahaan, dia belum berpengalaman sebagai supervisor atau mandor bisa suatu saat. Tetapi dia ingin, ya, dia ingin tampil, dia ingin pakai topeng mandornya. Ya. Dan kadang-kadang yang dia lakukan adalah yang sifatnya justru tidak membangun teman-temannya atau anak buahnya, karena dia tidak menjadi dirinya sendiri. Dan memang dia bukan seorang mandor. Nah, ini sebagai contoh ya. Itu hal-hal yang kadang-kadang membebani seseorang dan bukan dari diri sendiri. Diri sendiri adalah menerima, ini loh saya dengan kemampuan saya dan hal-hal positif. Dan dalam kepercayaan diri yang terpenting adalah menggali, mengenali, mengidentifikasi hal-hal positif. Banyak sekali. Dan kadang orang tidak menyadari dalam hal ini. Oke, kita akan berlanjut dalam hal penampilan, ya, menjaga postur, sikap, bahasa tubuh, ya, itu juga kaitan bahwa kita harus membiasakan percaya diri dengan membangun sikap. Kalau menurut Jessica seperti apa? Cara bicara mungkin, cara berdandan mungkin, kayak gitu. Penting nggak buat Jessica? Penting, Bu. Sebenarnya bagaimana? Karena ya dari misalnya kita bisa untuk mengkontrol misalnya apa yang perlu dibicarakan gitu kan, dari cara berbicara kita. Jadi itu nanti bisa menunjukkan kalau kita itu memang orangnya seperti ini gitu. Jadi bisa penilaian orang lain juga terhadap kita gitu sih, Bu. Jadi ya apa yang perlu dan tidak perlu itu harus tahu juga di dalam topik pembicaraan. Dan juga masalah penampilan gitu kan. Kalau misalnya saya rapi kan otomatis orang juga bisa menilai, wah dia rapi ya orangnya, terus berarti terurus nih, atau misalnya teratur, disiplin gitu dari hal rambut segala macam, pakaian gitu. Ya. Oke, terima kasih Bagus juga ya. Kadang-kadang orang dalam hal bersikap, dalam hal jalan saja ya nggak menunjukkan, sampai orang yang tidak belajar tentang kepercayaan diri pun bahwa bisa melihat bahwa aduh ini orang kok kayaknya lemot banget, lembek banget sih, lemes banget sih, kayak gitu ya. Itu akan mencerminkan betulnya ya dari gambaran umum tadi ya. Apalagi disambut dengan cara berbicara, cara berpakaian, itu sebetulnya menunjukkan siapa dirinya ya, orang lain melihat. Dan bagi orang yang bersangkutan itu tadi, ketika percaya diri, ya saya percaya diri pakai baju ini, saya percaya diri pakai sepatu ini, saya percaya diri perform, saya percaya diri untuk presentasi dengan materi-materi umpamanya seperti itu ya. Jadi penting adalah membangun sikap bahwa hal yang potensi, hal positif pada diri itu yang perlu ditampilkan. Nah, yang berikut adalah selalu fokus ya. Selalu fokus pada proses dan kekuatan. Tadi saya sudah singgung bahwa fokus pada proses dan kekuatannya. Hal-hal yang positif bisa diulang. Kalau fokus pada hal yang positif atau kekuatan, menurut Jessica, fokus terhadap hal yang positif ya, Bu. Lebih kepada tadi sih poin yang penting menurut saya, ketika
hal positif, misalnya saya gagal, otomatis saya harus berpikir positif. Oh, berarti ada yang kurang, kamu harus perbaikin gitu. Nanti ketika kamu coba lagi, ya mungkin kamu bisa lebih berhasil gitu. Terus juga sikap positif yang lain sih lebih ke arah penerimaan diri tadi juga, Bu. Berarti misalnya kamu gagal, nggak apa-apa, berarti kamu memang masih bisa semampu itu aja gitu. Nanti kita coba lagi gitu. Ya. Jadi dalam atau di saat kegagalan selalu ada jalan untuk kita mengulang. Yang jelas dengan pikiran positif akan menghasilkan hal-hal yang positif juga. Kenapa ya saya gagal? Apanya yang kurang ya? Kok tadi gosong, kenapa ya tadi kalau kayak gitu? Atau kalau nyanyi, kenapa tadi baitnya ada yang kayak gitu? Mungkin orang lain bahkan nggak melihat, nggak mendengar, ya, tetapi Desika yang tahu, karena Desika menilai diri sendiri. Orang lain, ih bagus banget loh kamu nyanyinya tadi. Itu ada satu bait yang aku lupa tadi, kayak gitu. Orang nggak tahu kadang-kadang. Tapi ketika dia confident dengan menilai diri sendiri, ya dia, ya that's okay. Next time bisa diperbaiki. Berarti saya harus latihan lagi atau apapun yang perlu dilakukan ya. Intinya adalah fokus pada hal yang positif, ya, pada kekuatannya. Mendengar dan merespon dengan jelas. Nah, ini berkait dengan interaksi. Ketika orang yang percaya diri itu pada umumnya mampu mendengar dengan baik, ya, mendengar aktif, ya, bukan mendengar sambil baca koran, mendengar sambil itu kan adalah latihan-latihannya ya ketika mau berlatih seperti itu. Nah, kalau Desika seperti apa? Mendengar dan kemudian merespon dengan jelas. Kayak misalnya mungkin lebih ke arah ini sih ya, Bu. Misalnya ada teman cerita. Ya, curhat ya. Ya, curhat. Ya, itu tadi berarti kalau misalnya kita mau fokus, harus fokus dengerin aja dulu, dengerin cerita dia. Jadi jangan akhirnya dia ngomong, nanti akhirnya kita potong gitu kan. Jadi belum tahu sudah komentar ya. Oke. Jadi lebih ke arah itu sih, Bu. Lebih ke arah mungkin mendengarkan dulu, baru nanti ketika dia kan bisa jadi cuma perlu didengar atau butuh solusi. Iya, betul. Karena orang bercerita tidak semuanya memerlukan solusi, itu yang penting juga. Karena dengan orang bercerita, dia sendiri juga sudah merasa lega. Sebutlah umpamanya dia ingin bercerita tentang nonton film, ceritanya, kan dia nggak butuh solusi. Dia hanya ingin orang lain juga mendengar. Nah, apalagi kalau sama-sama nonton dan akhirnya didiskusikan. Ya, jadi untuk percaya diri juga melatih bagaimana mendengar dan juga merespon dalam arti memberi tanggapan. Ya, atau kalau perlu memberi masukan, memberi ide, boleh juga, ya, sesuai dengan situasi dan kebutuhannya. Berpikir positif dan tadi asertif. Nah, seberapa Desika menilai diri sendiri bahwa Desika lebih sering berpikir positif ketimbang negatif? 70% lah. Oke, baik. Jadi ya ketika misalnya berpikir hal positif tadi ya, asertif juga. Ketika misalnya saya misalnya tampil nih di depan teman-teman lah presentasi gitu kan. Jadi ketika misalnya saya kurang gitu atau kelupaan atau misalnya jangan sampai akhirnya nanti terbata-bata ngomongnya. Kalau misalnya ada yang kurang, oh biar aja lewat gitu loh. Nanti kembali ke hal positif tadi. Jadi biar bisa untuk tetap fokus dan percaya diri tampil di depan teman-teman tadi sih. Ya, intinya adalah tidak berlama-lama dalam emosi atau pikiran negatif. Ya, ketika kita dalam situasi tertentu atau situasi yang kita sedang tidak nyaman, kadang-kadang kita inginnya ngalamun, inginnya mengulang kembali dalam pikiran-pikiran yang negatif, yang kadang membuat kita malah lagi lebih sedih, lebih kecewa, ya, atau lebih takut, atau lebih cemas. Nah, itu sangat tidak efektif, sangat tidak konstruktif, sudah pasti. Ya. Berbeda dengan ketika kita dalam kondisi apa, sebaiknya apa yang saya lakukan ya? Aku bisa koreksi nggak ya? Kalau kayak gitu kenapa ya? Orang lain pernah nggak ya gagal? Jadi
berpikir bahwa oh iya, semua orang juga pernah gagal loh, semua orang bisa move on loh. Ya, kalau yang masalah kecewa, sedih pasti, ya, tetapi tidak perlu harus berlama-lama, ya. Oke, baiklah. Yang kemudian konsisten berlatih. Nah, ini dari semuanya tadi yang mendengar, menjadi diri sendiri, menilai diri positif, bersikap asertif, mau bisa merespon dengan positif. Yang utama adalah harus dilakukan secara konsisten. Konsisten dalam arti dalam setiap kesempatan. Dari mulai bangun tidur sampai dengan mau tidur. Mau tidur apa yang bisa dilakukan? Adalah juga self hypnotize atau self talk. Ya enggak? Jadi sepertinya menghipnotis diri atau ngomong diri sendiri bahwa saya bisa, saya rajin, saya mampu, saya kuat, saya sehat, saya apapun yang positif. Itu adalah tidak perlu orang lain. Tetapi ketika kita berada dalam aktivitas atau sedang beraktivitas, nah itu menjadi bagian dari latihan-latihan membangun kepercayaan diri. Nah, ini Desika. Apa Desika? Yang dalam pekerjaan, saat ini kan Desika kerja ya. Jadi yang bisa melatih Desika menjadi lebih percaya diri dan bisa dipraktekkan atau dilatihkan dalam sehari-hari dalam kerjaan. Contohnya sih kalau misalnya di dalam pekerjaan tadi Bu, berarti misalnya nih ada pekerjaan, misalnya kamu harus ngomong loh gitu depan publik misalnya nih. Saya kan tadinya orangnya takut banget kalau ngomong ya, kayak public speaking itu kurang gitu kan. Tapi dari hal itu berarti saya harus latihan terus-terusan, nggak bisa yang namanya cuma sekali. Tapi dari proses berkali-kali itu. Gitu. Terus juga tadi mungkin mendengar ya Bu, dari hal bisa untuk latihan mendengar dulu gitu, mendengar orang lain gitu. Nanti kan ketika misalnya kamu diperhadapkan dengan orang lain lagi, orang lain yang berbeda, kamu bisa percaya diri gitu loh untuk menyampaikan pendapat misalnya gitu dari hal mendengar tadi. Apalagi? Pasti ada dalam soal pekerjaan atau sehari-hari dan kadang mungkin di rumah. Ya, kalau misalnya tadi yang Ibu bilang misalnya hal sehari-hari, kalau pagi sampai malam ya Bu, berarti tadi kayak Ibu bilang self talk gitu kan, berarti malamnya saya harus bisa untuk penghargaan terhadap diri saya sendiri sih. Ketika saya udah berhasil melakukan rentetan itu, rentetan kegiatan lah, berarti kan saya bisa untuk menghargai diri saya dan itu membuat kepercayaan diri saya tumbuh gitu loh untuk di kemudian hari. Ya, betul. Baik ya, para sahabat Parahita. Jadi hal-hal yang dinilai atau kita merasa bahwa itu kecil, itu perlu kita latih terus-menerus menjadi hal yang akhirnya itu menjadi biasa dan besar. Karena memang kepercayaan diri tidak dibentuk dalam semata sehari sejam. Ada suatu proses. Dan proses itu bisa dipelajari semuanya. Bahkan dari sehari-hari kita bangun pagi, untuk menegur seseorang aja perlu kepercayaan diri. Umpamanya, ya, kita di rumah, umpamanya ada dengan teman atau teman kos, ya, dia menaruh handuk tidak pada tempatnya, menaruh sesuatu tidak proper. Nah, ini adalah pembelajaran kecil untuk berani bersikap asertif. Itu adalah perlu kepercayaan diri. Tolong dong, itu handuknya jangan ditaruh di situ. Ya. Tapi kadang-kadang orang nggak enak meminta, aduh jangan dia kan harusnya tahu. Siapa tahu dia nggak tahu. Ya, jadi sekaligus berlatih, jadi upayakan untuk bisa. Karena menegur pun tidak semua orang bisa. Menegur dengan cara proper ya, ini asertif itu. Jadi menyampaikan apa yang dia rasakan, bahwa itu tidak membuat dia tidak nyaman, membuat dia nggak enak, atau perkataan-perkataan yang membuat dia merasa sakit hati, dia sampaikan. Saya nggak nyaman loh, saya kamu kemarin ngomong begitu ke orang lain seperti ini, sampaikan. Nah, itu hal-hal yang diperlukan dalam membangun kepercayaan diri. Sekali lagi, bukan hal yang instan,
tetapi berproses dan terus bisa belajar dan bisa dipelajari dari tingkat, usia, status, peran, semuanya. Mulai dari rumah sampai dengan bagian sekolah-sekolah, bagi yang bekerja di pekerjaan, atau di tempat lain di mana dia bisa berinteraksi. Baiklah Desi, sebelum kita mengakhiri, ada hal yang perlu ditanyakan lagi? Mungkin ini sih Bu, ada satu pertanyaan. Jadi misalnya nih Bu, apakah misalnya nih saya kan orangnya tuh nggak bisa bicara nih di depan publik kan, salah gitu. Apakah ada hubungannya kepercayaan diri saya tadi dengan misalnya pola asuh dari orang tua saya yang akhirnya bikin saya jadi nggak berani, jadi penakut anaknya gitu? Oke, baik ya. Ini agak menyimpang tapi saya coba jawab ya. Karena untuk membangun kepercayaan diri, salah satu aspeknya tadi konsep diri kan, gambaran diri. Bagaimana seorang anak bisa menggambarkan dirinya positif, punya nilai, itu kan juga salah satu ya, sekali lagi salah satu adalah dari pola asuh. Bayangkan ketika tadi orang tua dalam hal-hal kecil selalu, Des pinter loh kamu, coba bikinin susu juga sekarang buat adik, coba bisa. Dari yang tumpah-tumpah sampai dia bisa nggak kemanisan, pas di gelas, tidak kekentalan. Nah, itu adalah suatu proses dan itu diafirmasi oleh si orang tua dalam tanda kutip tadi ditanyakan pengasuhan. Nah, jadi artinya itu menjadi satu contoh bahwa pengasuhan juga terkait dengan perkembangan kepercayaan diri atau konsep diri ya, seperti itu ya. Selain tentunya kebudayaan, pendidikan, ya, status sosial dan segala hal yang lain, aspek lain, tetapi betul bahwa salah satunya adalah pola asuh. Bagaimana orang tua memberi afirmasi itu akan meningkatkan kepercayaan diri. Tadi dalam sesi yang dulu sebelumnya adalah bahwa Jessica merasa bahwa ada afirmasi dari orang tua, sering dari mama. Nah, itu ternyata membuat semakin bisa percaya diri dalam aspek-aspek tertentu. Kalau yang terkait dengan di depan umum atau orang bilang ada demam panggung, ya kan? Ya, ketika dia modalnya sudah ada kepercayaan diri, tinggal latihan. Karena bagi mereka yang terus menerus pun juga tetap latihan, karena tema yang akan dia bagikan beda. Kalau dia pidato yang akan dipidatokan juga berbeda, tetapi dia confident untuk di depan, tinggal materinya saja yang dia perlu latih, dia perlu perdalam atau dia perlu pengetahuan betul. Ya, bisa menjawab itu? Bisa. Oke, baik. Oke, sekali lagi terima kasih buat Jessica. Untuk akhirnya akan saya simpulkan. Baik, para sobat Parahita, kita akan akhiri tema hari ini, membangun kepercayaan diri, self confidence, dengan kesimpulan bahwa ada aspek kita harus mampu menilai diri kita secara positif. Yang pertama. Yang berikut, kita juga harus bersikap positif, menghargai diri sendiri dan juga berarti menghargai orang lain. Kita mendengar juga berarti juga bisa menghargai orang lain. Kita percaya diri untuk merespon karena kita juga mendengar dengan baik. Dan hal ini secara keseluruhan perlu latihan. Tadi saya ulang kembali bahwa dari pagi sampai sampai tidur malam itu adalah proses membangun kepercayaan diri ketika kita mau. Nah, itu yang saya harapkan. Moga-moga dari tema membangun kepercayaan diri dalam 2 sesi yang beruntun akan memberi manfaat untuk kita semua dan juga sebagai renungan bagi para orang tua bahwa sangat penting memberi afirmasi, perhatian dan dukungan yang menjadi bagian untuk membangun kepercayaan diri anak. Terima kasih, sampai bertemu kembali di tema berikutnya.